Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Masjid Baitus Salam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita sekalian. Kita telah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa Arafah. Insyaallah puasa ini. Puasa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fadilahnya bisa menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian setelah puasa Arafah kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban. Bulan Dzulhijjah ini termasuk salah satu bulan yang mulia, bahkan kata para ulama di dalamnya terkumpul ummahatul ibadah, pokok-pokok ibadah. Maka ada puasa, kemudian ada sholat Idul Adha, ada penyembelihan hewan kurban, dan ada hari tasyrik, di mana ibadah yang paling utama dari hari tasyrik itu yang mudah dikerjakan adalah makan dan minum. Karena Nabi bersabda, ayyam tasyriki ya ayyam aklin wa syurbin, kata Nabi. Puasa hari tasyrik itu adalah hari raya makan dan minum. Nah, jadi Bapak Ibu, maka haram hukumnya berpuasa di hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 itu. Maka kalau kita kemarin tidak puasa, insya Allah kita niatkan karena kita mengikuti sunnah Nabi ketika beliau di hari tasyrik, beliau adalah makan dan minum, menikmati daging kurban yang sudah disiapkan oleh panitia. Alhamdulillahirabbil alamin, itu semuanya merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya orang mukmin itu adalah orang yang disayangi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan banyak kemudahan. Salah satunya dengan pelaksanaan ibadah kurban, ya, kemudian hari tasyrik tadi, hari makan dan minum, itu merupakan kemurahan-kemurahan dari Allah kepada orang beriman. Maka bersyukurlah kita yang masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan Dzulhijjah ini. Ingat, ini bulan Dzulhijjah masih termasuk Asyhurul Hurum, ya, bulan-bulan haram, di mana di dalamnya dilarang keras untuk berbuat zalim dan kemaksiatan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang telah di hari kiamat mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak insya Allah semuanya sehat ya. Habis makan daging tidak pegel-pegel ya. Enggak ya, insya Allah sehat. Saya yang kurang sehat setelah makan daging, kayaknya kebanyakan makan daging. Karena kemarin hari tasyrik terakhir itu teman-teman itu ngajak membeli kambing 1 ekor, kemudian nggak sarapan pagi, langsung siangnya makan sate kambing tanpa nasi, langsung pegel-pegel badannya. Kayaknya kaget badannya. Insya Allah kalau kita makannya
sesuai, artinya tertib teratur makannya, enggak ngejong-ngejong. Kalau makan nggak teratur itu kan kata dokter itu salah satu penyebab fisiknya juga kurang bagus ya. Maka dianjurkan kalau makan itu biasakan misalkan pagi sehari 3 kali, sehari 3 kali, kalau sehari 2 kali, sehari 2 kali. Alhamdulillah saya termasuk yang sudah mengurangi makan ini. Tapi begitu ketemu dengan daging, karena jarang sekali makan daging itu, tiba-tiba ini langsung kaget gitu. Agak kurang enak badan kemarin. Hari ini alhamdulillah insyaallah sudah sehat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut memakan daging, karena itu hanya sugesti saja. Orang yang bukan asam urat ya, orang yang katanya darah tinggi ya, kemudian asam urat itu jangan takut makan kambing. Yang penting bismillah, dimasak dengan baik. Daging itu daging kambing ya terutama itu adalah daging yang bagus, karena itu merupakan makanan walimah, pesta. Pesta itu ketika misalkan ada akikah itu kan kambing, maka tidak ada akikah kemudian sapi. Maka kalau misalkan kambing ini berbahaya, maka niscaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengatakan ketika akikah itu harus dengan kambing. Jadi kambing itu dagingnya sehat. Maka dulu saya pernah ada kegiatan 3 hari itu pelatihan, habis itu makan kambing guling, kemudian setelah makan dari kambing guling, kemudian makan durian sepuasnya. Tapi alhamdulillah nggak ada yang berbelak, Pak. Yang tadi katanya darah tinggi, yang tadi katanya asam urat, saat itu juga alhamdulillah benar, semuanya sehat. Sugesti kita itu kadang terbebani oleh pikiran kita, makan kambing darahnya naik, pusing, badan nggak enak. Bisa jadi badan kita nggak enak itu mungkin karena akibat pikiran kita tadi. Pikiran kita paling gampang menyerang tubuh. Kalau pikiran kita nggak enak, stres gitu, itu biasanya pegel masuk angin dan sebagainya. Karena pikiran itu nanti akan balik ke lambung tadi, sehingga kalau lambungnya nggak nyaman, ya sudah badannya jadi nggak nyaman. Maka penting sekali Bapak Ibu untuk memperhatikan, termasuk bagaimana kemudian jangan kita kemudian takut dengan kambing. Insyaallah halalan thayyiban. Yang penting cara menyembelihnya dengan cara yang baik, mengolahnya juga dengan cara yang baik. Kemudian malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, kitab Mukhtasar Jami' Ulum wal Hikam, kitab hadis yang ditulis dikumpulkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kita membahas ringkasannya. Kemarin sudah sampai pada hadis yang kedua, tapi belum selesai. Hadis tentang Islam, iman, ihsan, dan sebagian daripada tanda-tanda hari kiamat. Kemarin sudah kita sampaikan sampai pada perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Fasbirni 'anil iman." Apa itu iman? Jadi kalau nanti kita ditanya Islam itu apa, iman itu apa, kita harus sudah bisa menjawabnya. Islam itu adalah rukun Islam yang 5. Kemudian iman itu adalah rukun iman yang 6 jawabannya. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, "Fa akhbirni 'anil ihsan." Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Maka Nabi bersabda, "Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah, menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah pasti melihatmu. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan, "Fasbirni anis-sa'ah." Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku kapan terjadinya kiamat. Maka Nabi menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya, kata Nabi. Jadi saya yang ditanya ini nggak lebih tahu dari Anda. Jadi Anda harus lebih tahu. Sehingga kemudian malaikat Jibril melanjutkan pertanyaannya, "Fakhbirni an amaratiha." Kalau gitu, maka beritahukan kepadaku terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Apa saja tanda-tanda hari kiamat itu? Maka beliau bersabda dalam hadis ini, "Qala antalidal amatu rabbataha." Ketika seorang budak melahirkan tuannya. Budak melahirkan tuannya. Budak digauli oleh majikannya, kemudian lahir anak. Nah, anak itu menjadi tuan bagi budak itu.
wa antara al-kufatal muratal 'ala tari'a asya yatatawwaluna fil bunyan. Kemudian ketika engkau melihat dulu orang-orang Arab yang tidak memiliki alas kaki, yang tidak memiliki pakaian, fakir, miskin, kemudian sandal aja nggak punya orang-orang Arab dulu itu kan, sandal nggak punya. Nah sekarang kata Nabi SAW, ya tatawwaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan megah, ya, bahkan bangunan-bangunan pencakar langit. Dan hadis ini sudah terbukti di Mekah. Ya, di Mekah itu sekarang sudah banyak bangunan-bangunan tinggi, hotel-hotel. Itu salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Ini sabda Nabi sudah berapa? Sekarang abad ke berapa ini? Ya, 1400 ya, berarti 14 abad yang lalu itu Nabi sudah sabdakan seperti ini. Ya. Kemudian kalau yang tadi yang pertama antali dalam atau robbataha, ketika seorang budak melahirkan tuannya, itu nanti akan dijelaskan pada syaratnya gitu. Apakah itu betul-betul seorang budak melahirkan tuannya atau karena dia anak yang durhaka kepada orang tuanya. Banyaknya anak durhaka kepada orang tua. Tsumma inqalaq, kemudian laki-laki itu pergi. Tadinya Nabi tidak tahu nih, para sahabat dan Nabi juga nggak tahu siapa yang tiba-tiba datang tanya ke Nabi Muhammad, Muhammad beritahukan kepadaku apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan kapan kiamat terjadi. Tadinya semuanya nggak ada yang tahu ya, hanya Nabi yang tahu. Tsumma inqalaq, laki-laki kemudian pergi. Falabithtu maliyan, kemudian aku kata Umar terdiam sejenak. Tsumma qala li, kemudian Nabi bertanya kepadaku, kepada Umar, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah kamu tahu siapa yang tanya tadi? Maka kemudian Umar berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, ini kalau kita biasanya mengatakan wallahu a'lam. Ya, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, kemudian Nabi bersabda di akhir hadis ini, fa innahu Jibril, sesungguhnya yang tadi datang itu, yang tidak nampak padanya bekas perjalanan jauh, rambutnya tidak kusut, pakaiannya tidak kusut, yang tiba-tiba tanya tentang Islam sampai akhir, sesungguhnya dia itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, di mana malaikat Jibril itu datang di tengah-tengah kita untuk mengajarkan kepada kita tentang agama kita. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, inilah sebagian daripada pengertian Islam, iman, ihsan, dan sebagian daripada tanda-tanda hari kiamat. Maka selanjutnya kita akan bahas syarahnya. Hadzal hadisu tafarrada Muslimun 'anil Bukhari bi ikhrajihi. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Muslim. Wa kharrajahu fi shahihain. Tapi kemudian keduanya meriwayatkan hadis ini di dalam kitab sahihnya, baik di dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ini hadis yang sangat luar biasa yang mengajarkan kepada kita rukun Islam, rukun iman, kemudian ihsan dan sebagian tanda-tanda hari kiamat. Maka kita senantiasa bersolawat kepada Nabi itu, kita bersyukur dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mengerti tentang iman, Islam, dan ihsan itu. Kalau tanpa petunjuk beliau, maka apalah artinya kita hidup di dunia ini. Maka selalu kita doakan, berikan sholawat kepada Nabi. Kita berdoa untuk Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kata Allah, siapa yang bersolawat kepada inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Itu sering disampaikan oleh para khatib ketika menutup khutbah Jumatnya sebelum doa. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu kalau dibahas Bapak Ibu sangat banyak sekali keutamanya. Gitu. Insyaallah yang sudah pernah ngaji terkait dengan fadilah daripada sering bersolawat kepada Nabi itu nanti akan lebih semangat bersolawat. Minimal kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad yang ringan untuk diucapkan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali dibalas dengan 10 kali. Masya Allah.
sholawat dari Nabi yang mendoakan kita. Nabi ya, yang maksum dijamin masuk surga yang mendoakan kita. Maka jangan bosan-bosan untuk bersolawat dalam sehari. Pastikan di luar sholat kita juga tetap membaca sholawat kepada Nabi. Ya, kalau di sholat kan sudah pasti dan membaca tahiyatulillahi wassalawatu wa thayyibat wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Minimal sehari 5 kali lah ya. 5 kali. Berapa? 10 kali ya. Minimal sehari itu kita bersolawat kepada Nabi 10 kali. Karena ada 2 tahiyat kan kita membaca. Nah di luar sholat usahakan kita juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara-cara yang dibenarkan oleh beliau. Wa huwa hadisun 'azimun jiddan. Hadis ini adalah merupakan hadis yang sangat agung. Yastamilu ala syarhid din kulli. Di mana hadis ini mencakup seluruh pokok agama Islam. Jadi rukun Islam, rukun iman itu kan pokok-pokok agama Islam. Namanya rukun itu kalau tidak ada, tidak dilaksanakan, tidak diyakini, maka nggak sah imannya, nggak sah Islamnya. Sebagaimana sholat. Sholat, rukun sholat kalau tidak dikerjakan sah perbuatan Pak sholat, perbuatan sah. Maka sama dengan rukun Islam, rukun iman, itu juga semuanya harus diyakini dan usahakan untuk dilaksanakan dengan maksimal. Maka kan nanti ketika para ulama menjelaskan terkait dengan hukum orang yang meninggalkan sholat, itu kan ada yang mengatakan kafir, pokoknya mutlak kafir. Ada yang mengatakan dirinci dulu, apakah dia meninggalkan sholat karena malas, apakah dia meninggalkan sholat karena sengaja, atau apakah dia meninggalkan sholat itu karena nggak yakin dengan kewajiban sholat. Nah, itu kan akhirnya ada yang dirinci. Tapi para ulama sepakat kalau dia mengingkari rukun Islam yaitu sholat, maka sudah sepakat ulama tentang kekafirannya. Jadi kalau karena males, aras-arasan gitu ya, capek kadang, itu masih dirinci oleh para ulama. Maka ini penting, rukun Islam, rukun iman ini adalah pokok-pokok ajaran agama Islam. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirih, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam bagian terakhir dari hadis ini kepada para sahabat, hadza Jibril wa atakum yu'allimukum dinakum. Yang datangnya adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian, kata Nabi, untuk mengajarkan agama kalian. Setelah Nabi menjelaskan tentang Islam, iman, dan ihsan, faja'ala dzalika kullahu dinan, sehingga Islam, iman, dan ihsan ini merupakan kerangka daripada agama Islam. Ya, jadi kerangka agama Islam. Kalau kerangka bangunan itu nggak utuh, itu kan juga bangunannya gampang ambruk ya. Sama dengan agama kita ini. Kalau kerangkanya ini nggak utuh, juga agamanya gampang pudar, gampang rusak. Fa'ammal Islamu faqad fassarahu sallallahu alaihi wasallam bi a'malil jawarih al-zahirah minal qaul wal amal. Maka kemudian beliau menjelaskan bahwa Islam itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu adalah amalan-amalan yang nampak, amalan-amalan zahir yang nampak baik dari ucapan, perkataan maupun perbuatan. Itu bagian daripada Islam. Jadi orang Islam, ciri-cirinya orang Islam itu adalah dia yang senantiasa berkata baik, dia yang senantiasa berkata jujur. Ya. Tapi syarat yang pertama untuk menjadi Muslim itu kan syahadatnya. Syahadat bukan juga ucapan lisan. Jadi Islam itu ditafsirkan oleh Nabi, dijelaskan oleh Nabi bahwa Islam itu adalah berkaitan dengan amalan-amalan zahir, baik dari ucapan maupun perbuatan. Wa awwalu dzalika, maka syarat utama masuk Islam yang pertama itu adalah syahadatu alla ilaha illallah. Jadi syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembelih dengan benar kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ini syarat pertama. Jadi kalau ada orang ngaku saya masuk Islam tapi nggak mau syahadat, berarti itu Islamnya itu ngapusi. Karena syarat yang pertama adalah an-nutqu bisyahadatain, harus betul-betul mengikrarkan bersyahadat. Maka kalau hari ini kan ada orang masuk Islam itu betul-betul dicatat ya, disaksikan oleh para ulama, misalkan disaksikan oleh seorang ustadz ya, kemudian dikasih
semacam sertifikat gitu, ya. Supaya apa? Tidak hanya sekedar hapus-hapus Islamnya. Karena banyak juga orang kan bilang saya masuk Islam, tapi tujuannya hanya untuk menikahi seorang wanita muslimah. Karena dalam negeri ini kan tidak sah hukumnya nikah beda agama itu ya. Menurut MUI Majelis Ulama Indonesia nggak sah hukumnya menikah beda agama. Maka kemarin ada salah seorang ibu yang curhat sama saya agak lama itu sampai nangis-nangis. Dia menyesali perbuatannya di masa lalu karena dulu waktu masih muda dia dinikahi oleh salah seorang laki-laki yang dia ngaku kalau saya sudah masuk Islam. Tapi setelah menikah, kemudian dia kembali lagi pada kekafirannya, kembali lagi menjadi non-muslim, dan bahkan anak-anaknya dibawa harus ikut sesuai dengan keyakinan bapaknya. Sehingga hari ini beliau itu menangis karena tidak punya ahli waris. Ya karena salah satu penghalang warisan itu kan beda agama ya, beda keyakinan. Sehingga beliau hari ini sedih gitu ya. Ya Allah Ustaz, besok siapa yang mau membantu saya? Bahkan sekarang rumah yang saya tinggali ini sudah mau direbut oleh orang yang dia bukan anak cucu saya. Jadi bingung mikirin hartanya. Maka dipastikan kalau misalkan ada yang nanti punya anak perempuan mau dilamar, kalau ragu dengan keislamannya, dipastikan dulu, diyakinkan dia seorang muslim yang betul-betul tidak hanya bersyahadat tapi juga melaksanakan apa yang menjadi kewajiban daripada syahadat itu. Jadi kalau hanya sekedar mengucapkan kan gampang itu, nanti berubah lagi kan juga gampang. Maka penting Bapak Ibu ya. Padahal sekarang ibu itu sudah sepuh, sudah pensiun, kasihan banget saya melihat juga. Dan sudah tidak punya siapa-siapa, jauh dari orang tua karena dia juga dibagikan pendatang. Yang kita khawatirkan nanti kalau sampai itu terjadi di keluarga kita, alhamdulillah hindari ya. Maka dipastikan ini musim manten ini ya. Saya itu sudah dapat undangan berapa banyak itu. Ini musim manten, kata bulan Dzulhijjah ini memang selain bulan baik ya, bulan besar katanya. Bulan besar banyak manten. Walaupun tadi kita meyakini ya semua hari baik ya, memang banyak manten ini. Maka Nabi menasihatkan dalam hadisnya itu kalau misalkan ada yang melamar fadhfar lidzatiddin, maka pilihlah, utamakan yang bagus agamanya. Yang bagus agamanya. Jangan sampai setelah menikah ya pisah-pisah ya. Istrinya di sini, suaminya di sana, nggak pernah ketemu gitu. Karena banyak juga ada yang curhat itu sudah menikah, tidak tinggal satu Pak. Jadi istrinya itu sama orang tuanya. Nah, kalau mau ketemu nanti di luar. Jadi kayak orang belum nikah, kasihan juga saya. Ini kan artinya apa kalau dari awal pernikahan itu nggak diperhatikan dengan baik, kan kasihan. Sudah menikah tapi nggak omah-omah bahasa Jawanya ya. Jadi yang laki-laki ngekos ya, yang istrinya di rumah sama bapak ibunya. Nanti kalau mau ketemu ya ketemu di luar. Kasihan sekali. Maka pernikahan itu penting sekali. Maka dikatakan bahwa nikah itu adalah menyempurnakan separuh agama. Nah ini penting ya Pak. Ada yang masih punya anak gadis? Sudah nggak ada ya? Masih kecil-kecil. Nah yang masih punya anak gadis terutama. Kalau anak cowok itu ya, anak cowok bukan berarti nggak penting juga ya. Anak cowok kan juga harus dibimbing ya Pak ya. Pak ini punya anak cowok nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Pak ini lengkap, cowok cewek gitu. Alhamdulillah. Sebentar lagi mantu gitu. Oh, Masya Allah. Berarti pas kebaran saya. Padahal tadi kira-kira jelas semoga dimudahkan Pak, dapat jodoh yang soleh, dapat jodoh yang baik. Supaya nanti rumah tangganya betul-betul menjadi rumah tangga yang sakinah, tenang, lahir batin, mawaddah, cinta ya. Sakinah itu ketenangan yang melahirkan cinta. Bagaimana supaya tenang dan lahir cinta? Dimampukan oleh Allah untuk bekerja, bisa ngasih uang ya. Karena tidak cukup cinta-cinta tapi nggak dikasih nafkah istrinya. Maka sakinah mawaddah warahmah itu nantinya harus sebagai laki-laki harus menjadi orang yang bertanggung jawab, harus bekerja walaupun apapun ya. Karena kemuliaan laki-laki itu ketika dia mau bekerja. Jangan kebalik. Kalau di daerah luar Jawa itu katanya ada itu yang kerja malah yang perempuan. Ada ya Pak ya? Yang kerja yang perempuan. Di mana? Di Bali ya. Di luar Jawa ada yang kerja yang perempuan. Ya Allah, kasihan sekali istri kita itu kalau disuruh bekerja. Ya boleh, wanita boleh bekerja tapi jangan sampai laki-lakinya duduk manis di rumah, gitu Pak. Yang penting bekerja, obah, apa bahasa Jawanya itu? Obah,
Mama. Obat mama. Kalau kita mau bergerak pasti makan, pasti hidup. Ya. Kalau misalkan Ustaz saya sulit mencari pekerjaan, banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya. Bangun relasi, ya, manfaatkan berteman, gitu. Ya. Mau jadi apapun kita, yang penting laki-laki itu harus ubah, ya. Harus ubah, sehingga nanti bisa bertanggung jawab untuk keluarganya. Ya. Dan insya Allah kita semuanya di sini ini yang hadir, semuanya insya Allah sudah bekerja untuk Allah. Ya, niatnya lillahi ta'ala. Yang sudah pensiun gimana artinya kan sudah bekerja. Hari ini kan juga masih beraktivitas. Yang kemudian saya sudah pensiun, pusing gitu ya. Karena banyak juga yang pensiun itu kemudian curhat gitu. Saya ini sudah pensiun, pusing, gak ada kegiatan gitu. Padahal pensiun itu justru waktu efektif untuk beribadah ya, untuk beraktivitas, bekerja apapun, walaupun misalkan tidak menghasilkan uang, karena sudah dapat gaji pensiunannya itu kan lumayan, tinggal beraktivitas saja, terutama banyak mendekatkan diri kepada Allah. Maka awal dzalika syahadat tadi, syahadat wa la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa huwa amalul lisan, dan ini adalah amalan lisan. Maka Nabi SAW menafsirkan Islam itu dengan amalan yang nampak, baik dari perkataan maupun perbuatan. Tsumma iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila. Jadi syahadat amalan lisan. Kemudian salat amalan apa, Pak? Salat amalan fisik dan lisan. Ya. Karena fisiknya juga bekerja. Wa ita'uz zakah, zakat, shaum ramadan wa hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila. Wa hiya munqasimatun ila amalin badani. Jadi ibadah itu ada yang terdiri dari amalan fisik seperti sholat, puasa, ya. Wa ila amalin mali. Ada juga ibadah itu yang terdiri dari amalan harta, berupa harta. Yang berupa fisik tadi sholat, ya. Kemudian puasa kan fisik itu. Kemudian amalan harta yaitu ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Wa ila ma huwa murakkabun minhuma. Dan juga ada yang masuk kategori dari dua amalan itu seperti haji. Haji itu kan ya, niatnya harus betul-betul ikhlas. Kemudian fisik juga ya harus kuat. Belum pulang nih jemaah haji ya? Belum ya. Tapi kita kemarin memang mendengar kabar pulang enak. Memang ada beberapa permasalahan di haji kita ini. Kita doakan ke depan semoga betul-betul bisa menjadi ya apa, prosedurnya itu betul-betul berjalan dengan baik gitu ya. Bahkan kemarin ada yang harus membayar tambahan, ada yang nggak diantar, nggak dijemput bis ya, sampai terlantar beberapa saat, kan kasihan gitu. Jadi harus betul-betul yang apa, bertanggung jawab itu harus betul-betul mencari solusi supaya amanahnya tertunaikan dengan baik. Nah kalau sekarang ada yang ngurusin kan dua, dari Kemenak sama Badan Penyelenggara Haji. Ini salah satu kebijakan Presiden yang berusaha untuk memperbaiki kualitas haji kita. Maka semoga dengan usaha-usaha itu nanti betul-betul menghasilkan proses haji yang baik, sehingga tidak perlu nunggu lagi sampai 30 tahun lebih. Maka didoakan Bapak Ibu, kita juga harus mendoakan negeri ini, mendoakan para pemimpin kita. Sudah cukuplah untuk menjelek-jelekkan terus ya, karena menjelek-jelekkan kan tidak memberi solusi, gitu. Kalau kita ngoceh terus, pokoknya jelekin lagi terus karena keburukan di masa lalu misalnya, dan itu tidak bisa memberikan manfaat kebaikan. Kritis boleh, tapi juga harus membangun. Tetap didoakan lah, didoakan yang baik-baik supaya negeri kita ini baik. Kalau kita terus jelek-jelekkan kan, terus kapan mau berubah menjadi baik negerinya? Gitu. Justru kita sendiri yang rugi. Maka betul-betul harus terus mendoakan kebaikan untuk kita semua, untuk para pemimpin negeri ini, ya, untuk para pemegang kebijakan. Karena nasib anak-anak kita ke depan itu kan ditentukan oleh para pemimpin negeri ini. Kalau kita tidak mendoakan kebaikan, ya nanti anak-anak kita kasihan. Ya. Sengsara, Ustaz itu melakukan ya. Enggak kapan ini Pak, ini betul-betul saya mengajak kita semua ya. Saya kemarin diberi nasihat juga oleh teman gitu ya. Walaupun saya tidak pernah menjelek-jelekkan, tapi karena di luar sana kan apalagi di media sosial itu Masya Allah ya, Subhanallah, banyak sekali yang puas tidak habis-habis dari kesalahan
orang. Padahal kalau nyari kesalahan orang itu nggak akan ada habisnya dan tidak bisa membuat kita lebih baik. Maka mari kita doakan ya, terutama haji ini nanti supaya antrinya nggak terlalu lama Bapak Ibu. Maka semoga nanti ada perubahan lah. Jadi haji itu termasuk amalan yang masuk keduanya, jadi ibadah harta dan ibadah fisik. Ya. Karena kita juga harus membayar cukup lumayan mahal ya. Maka kemarin yang agak membuat kita mengerutkan dahi juga ketika kita mendengar kabar ada salah satu orang yang meninggal di padang pasir karena dia haji ilegal itu kan, dan itu dari Madura, dari Pamekasan. Ya saya tuh ya Allah kok bisa ya, orang Madura ini memang tekadnya kuat, di mana-mana tinggal pasti obak mama itu tadi. Iya, jadi gak pernah malu, tukang bubur oke ya, sate oke, bubur ini oke, semua. Tapi kalau hajinya ini loh tadi, yang nekat itu. Padahal kan haji itu harus ikut regulasi ya. Kalau nekat jalan ikut taksi, dibuang di tengah padang pasir sama taksinya. Karena taksinya ketakutan nanti kalau dihukum, benar-benar dihukum itu sama pemerintah Saudi. Akhirnya yang satu meninggal, yang dua ini dehidrasi dibawa ke rumah sakit. Ya Allah. Maka kita harus ikut aturan, ya. Harus ikut aturan. Saya orang Madura, nggak bisa ya. Mau orang Madura, mau orang Arab itu kalau nggak punya izin untuk haji atau yang tinggal di sana itu kan kalau nggak sisanya bukan visa haji nggak bisa. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, haji ini memang ibadah harta, ibadah fisik yang harus betul-betul sesuai dengan aturan. Wa innama dzukira hahuna usul a'malil Islam. Hanya saja dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan fondasi utama ibadah dalam Islam, di mana Islam itu dibangun di atasnya. Maka nanti ada hadis yang di hadis beberapa saya belum lihat, nanti akan ada hadis yang menjelaskan tentang bunyan Islam ala khamsin. Ya. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Ya sama isinya nanti rukun Islam. Ya. Jadi pokok-pokok agama ini, fondasi agama ini yang kemudian membangun kerangka keislaman kita. Islam itu akan menjadi benar ketika kerangkanya itu ditunaikan dengan baik. Wa ammal imanu faqad fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis bil i'tiqadat al-batinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa iman dalam hadis ini beliau tafsirkan sebagai keyakinan dalam hati. Jadi kalau tadi Islam ditafsirkan oleh beliau dengan amalan-amalan lahiriah, perkataan atau perbuatan, dan kalau iman dalam hadis ini ditafsirkan oleh Nabi terkait dengan keyakinan di dalam hati. Jadi kan lengkap. I'tiqad, keyakinan dalam hati, dan dibuktikan dengan amalan bil jawarih tadi, diamalkan dengan anggota badan kita. Faqala maka Nabi bersabda, antuk minabillahi wa malaikatihi. Jadi iman itu ketika kita beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, wal ba'tsi ba'dal maut, dan kebangkitan setelah kematian. Artinya beriman kepada hari akhir. Jadi bahwa kita setelah mati dikuburkan, kemudian nanti akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir. Takdir itu mesti ada yang baik, mesti ada yang buruk. Tapi semuanya pasti Allah inginkan kebaikan untuk kita. Kalau hidupnya baik-baik terus, nanti nggak ada ujiannya. Maka kemudian kita diuji oleh Allah dengan sesuatu yang kurang menyenangkan bagi kita. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan kita. Semakin kita diuji, maka berarti keimanan kita semakin meningkat. Kalau orang nggak beriman, itu nggak akan diuji oleh Allah, nggak akan diganggu oleh setan. Justru yang ahli-ahli ibadah itu, yang rajin sholat, yang rajin ngaji, itu justru yang dikejar-kejar oleh setan untuk digoda. Kalau orang nggak pernah sholat, ngapain digoda sama setan gitu? Maka Bapak Ibu semangat terus ibadahnya, walaupun bisikan-bisikan setan itu, ngapain ke masjid, capek-capek sehari harus 5 kali itu bisikan setan itu. Kalau kita lemas, kalau kita lemah, nggak semangat untuk masjid, ingat bahwa kalau kita sedang tidak semangat itu berarti sedang digoda setan. Betul, kadang setan itu menggoda kita tidak hanya nggak semangat ya. Kadang kita itu mau berangkat masjid, dadak pengen ke belakang itu.
Iya, setan itu pintar caranya. Padahal sebelum adzan berkumandang itu tidak ada rasa pengen ke belakang. Tiba-tiba begitu adzan berkumandang, dadak belakang saya telat akhirnya. Maka banyak-banyak berdoa sama Allah, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu betul-betul sangat luar biasa sekali dahsyatnya. Ya Allah, berlindung dari godaan setan yang terkutuk makhluk paling buruk setan itu. Maka kita harus berlindung kepada Allah. Untuk minum bil qadari khairi masyarihi, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Yakinlah kalau suatu saat misalkan kita pernah mengalami satu hal yang kurang menyenangkan, itu berarti kita sedang diuji oleh Allah Bapak, untuk meningkatkan keimanan kita. Kalau diuji itu kan kita harus meyakini bahwa ujian itu untuk mendewasakan. Ujian itu berarti tanda Allah ingat sama kita. Kalau nggak diuji bisa jadi kebablasan gitu. Karena ujian itu kan menyadarkan orang. Sehingga kemarin juga ada seorang yang ngobrol ya, kita ngobrol. Alhamdulillah Ustaz gitu. Saya ini dengan sakit. Karena tiba-tiba memang sakit Pak. Habis makan enak sama calon besarnya, kemudian habis itu langsung nggak sadarkan diri. Dia cerita, alhamdulillah Ustaz saya diuji. Ketika saya diuji itu, saya hanya pasrah sama Allah. Tawakal saya. Ya Allah, kalau saya diambil saat ini juga sudah saya ikhlas. Akhirnya ketika beliau betul-betul yakin sama Allah itu, justru malah yang tadinya nggak diharapkan bisa selamat dia. Alhamdulillah selamat. Tapi dari situ kemudian dia memperbaiki diri, yang lebih baik dari sebelumnya. Maka ujian itu bisa jadi menyadarkan kita supaya tidak bablas berbuat dosa. Maka kalau kita menyikapi ujian, jangan selamanya yang selama ditafsirkan ujian itu berarti Allah nggak sayang sama saya. Kalau kita mikirnya Allah nggak sayang sama saya, ya sudah, itu semakin menjadikan kita drop, ya, menjadikan kita lemah, tidak semangat hidup. Maka tafsirkan ujian itu bahwa kasih sayang Allah itu paling betul-betul dibuktikan oleh Allah. Allah sayang, bukan Allah benci. Jadi kalau kita sakit, kita diuji Allah dengan sesuatu, misalkan anak kok susah diajak sholat gitu, didoakan, itu ujian Bapak Ibu. Dan itu harus betul-betul dimaknai dengan baik ujian itu. Jangan kemudian putus asa. Kenapa ya Allah, saya dari dulu sudah berdoa, ya Allah berikan kepada saya anak-anak yang soleh-solehah. Ternyata setelah saya lahir punya anaknya susah diatur. Jangan kemudian mikirnya susah diatur, nakal, apalagi tambah dimarahin ya. Sehingga nanti anak itu kencang dalam pikirannya, saya sudah dicap anak nakal, akhirnya jadi. Maka ujian juga harus disikapi dengan baik. Kalau sekarang lagi rame anak yang bermasalah itu juga kurang pas sebenarnya kalau dicap anak nakal ya. Sehingga dikirim ke barak militer kan. Tapi tidak baik sebenarnya dengan kata-kata anak nakal pokoknya nanti dibawa ke barak militer. Paling tidak jangan dengan bahasa anak nakal, kasihan. Apalagi sekarang sudah beredar luas di media sosial bahwa ini anak nakal, dicap orang anak nakal. Anak-anak yang bermasalah, anak-anak bermasalah sama aja. Gimana Pak bahasa yang bagus? Ada guru BK di sini yang paham dengan bahasa-bahasa kan sama kayak anak kita misalkan, dia nggak boleh kayak begitu kan? Itu harusnya dengan bahasa yang positif ya. Misalkan dia kalau minum ya bagusnya dengan tangan kanan, misalkan, tangan kiri, sehingga kan akhirnya kurang pas untuk anak-anak. Maka sama dengan anak-anak yang misalkan ke sekolah males-malesan itu langsung dengan dicap anak nakal, harus dimotivasi sehingga nanti bahasanya berubah menjadi bahasa positif bukan negatif. Nah ibu bapak jemaah sekalian rahimakumullah, waqad dzakarallahu fi kitabil iman bi hadhil usul al-khamsah fi mawadhi. Jadi mana dasarnya rukun iman, rukun Islam itu Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dan mengabadikan terkait dengan 5 pokok keyakinan, artinya rukun Islam. Kemudian rukun iman di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Salah satunya rukun iman. Kemudian Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang sering kita baca. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dalam surah Al-Baqarah ini disebutkan 4. Amanar Rasul. Rasul telah beriman. Rasulullah Muhammad SAW
terang beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya dari Tuhannya, Al-Quran. Wal mu'minun, demikian juga dengan orang-orang yang beriman. Kullun, mereka semua amanah billah, beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya. Dan kami, kata Allah, tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para rasul itu. Semua rasul itu sama di hadapan Allah, tidak dibeda-bedakan. Dan semua mereka beriman kepada Allah. Maka ciri-ciri orang beriman itu ya harus beriman kepada rukun iman. Dan nanti insya Allah kita sambung pada pembahasan pertemuan berikutnya. Mohon maaf Bapak Ibu atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk terus beramal soleh. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk mencari pekerjaan rezeki yang halal. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.